Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Tidak lupa dan tidak bosan-bosannya Bapak selalu mendoakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ingat protokol kesehatan, stay at home dan jangan berpergian lah kalau misalkan hal itu tidak perlu kalian lakukan. Tetap menggunakan masker dimanapun kalian berada ya. Oke sahabat, pada hari ini kalian akan belajar mengenai operasi hitung bilangan. Nah, sebenarnya di situ ada dua sih, ada submaterinya itu operasi hitung bilangan itu pertama yaitu tentang sifat-sifat operasi hitung, yang kedua adalah operasi hitung bilangan campuran. Nah, namun pada kesempatan kali ini kalian hanya belajar mengenai sifat-sifat operasi hitung. Nah, sifat-sifat operasi hitung mungkin sebenarnya sudah kalian pernah pelajari pada pertemuan-pertemuan atau di kelas kalian sebelumnya. Sifat-sifat operasi hitung itu ada 3 macam. Yang pertama adalah komutatif, yang kedua adalah asosiatif, yang ketiga itu distributif. Sebelum kalian masuki lebih jauh mengenai 3 hal ini, kalian mesti tahu dulu komutatif itu apa. Nah, komutatif itu adalah pertukaran. Nama lain daripada pertukaran. Kalau asosiatif, Paris? Asosiatif itu adalah pengelompokan. Dan distributif itu apa? Distributif itu adalah penyebaran. Ya. Pertukaran di sini, nah kita masuk ke bahasan nomor 1 dulu deh, masalah komutatif. Komutatif itu adalah pertukaran. Contohnya tuh bagaimana? Ini sambil Bapak ingatkan, nanti video-video ini alangkah baiknya sambil kalian dengarkan dulu. Habis itu nanti bagian-bagian penting itu kalian ulang lagi lah. Untuk menonton video ini dari awal, lalu kalian pause bagian penting kalian catat. Gitu. Caranya belajar tuh seperti itu, karena pembelajaran daring tuh Pak kasih tips-tipsnya bagaimana cara belajarnya. Lalu yang pertama adalah komutatif. Contohnya ya. Contoh yang pertama ini soalnya sangat mudah. Itu misalkan seperti ini. 5 ditambah 12 itu sama dengan 12 ditambah 5. Jadi pertukaran seperti aja Paris. Ya pertukaran. Jadi misalkan pertukaran itu bentuk umumnya, ini Bapak singkat BU, bentuk umumnya itu adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi dibalik saja. Oke. Nah, itu pada penjumlahan. Kita cek, ini pada penjumlahan ya. Cek dulu. 5 ditambah 12 berapa? 17. Yang sebelah kanan atau ruas kanan ya, 12 ditambah 5 berapa? 17. Maka di sini adalah, jadi komutatif itu berlaku, sekali lagi. Komutatif itu berlaku pada operasi hitung penjumlahan. Oke. Nah, apalagi Paris? Perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah sama. Misalkan yang rendah-rendah deh. 5 kita kalikan sama 8. Sama dengan 8 kita kalikan sama 5. Sama nggak nih hasilnya? Nah, 5 kali 8 berapa? 40. 8 kali 5 berapa? 40. Sama ya, antara ruas kiri sama ruas kanan ini sama. Maka ini pun juga boleh berlaku. Artinya sifat komutatif itu berlaku pula pada operasi perkalian. Nah, sekarang apakah pada operasi pengurangan dan pembagian itu berlaku? Kita cek. Ya, misalkan 10 kita kurangin sama 8. Sama dengan 8 kita kurangin sama 10. Memang kok 8 dikurang 8 sih? 8 kita kurangin sama 10. Sama nggak? Coba 10 dikurang 8 berapa? 10 dikurang 8 sama dengan 2. 8 dikurang 10 sama dengan berapa? Negatif 2. Antara 2 sama negatif 2 ini sama nggak? Beda ya. Maka dia tidak berlaku pada pengurangan. Begitu pula pada operasi pembagian. Misalkan berapa? 10 kita bagi sama 5. Oh, di sini adalah 5 kita bagi sama 10. Oke, 10 dibagi 5 berapa? 10 dibagi 5 itu sama dengan berapa nak? 2, ya kan? Kalau 5 dibagi 10 berapa? Iya betul, 0,5. Sama nggak nih? Tidak sama. Maka juga operasi komutatif itu atau sifat komutatif itu tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Cara membuktikannya seperti ini. Jadi kalian cek dulu di hasil-hasilnya nih, sama tidak? Ya.
Kalau dia menghasilkan bilangan yang sama, maka sifat tersebut berlaku pada operasi itu. Contoh penjumlahan sama perkalian. Jawabannya hasilnya sama, maka sifat komutatif itu berlaku pada penjumlahan. Begitu juga pada operasi perkalian. Sekali lagi, pada begitu pula dengan operasi perkalian. Hasilnya sama, maka perkalian di sini boleh digunakan sifat komutatif. Makanya di sini bentuk umumnya hanya dua situ saja. Nah, Bapak hapus terlebih dahulu, lalu Bapak akan beranjak ke pembahasan soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 di situ adalah asosiatif. Asosiatif itu pengelompokan. Maksudnya pengelompokan itu bagaimana, Pak Aris? Bentuk umumnya kita tulis dulu. Maksudnya daripada sifat asosiatif pengelompokan ini, misalkan seperti ini, nah. 17 ditambah 5 ditambah sama 15. Nah, seperti ini. Sama dengan, ya. Sama dengan nih. 17 tambah 5 tambah 15. Nah, yang dimaksud dengan pengelompokan itu seperti ini. Yang di sini, ya. Ini 17 kita misalkan dengan A. 5 kita misalkan dengan B. Tambah B. 15 kita misalkan dengan C. Nah, maka yang di sini adalah B dan C ini kita kurung. Ya, betul nggak? Ini sama dengan, sama dengan 17 tadi kan A. Sekarang A ditambah B, yang di ruas berikutnya adalah A sama B-nya yang kita kurung. Baru ditambah dengan 15. Artinya dalam kurung ini adalah bilangan yang berada di dalam kurung ini atau operasi yang berada di dalam kurung ini harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Ya. Misalkan 17 ditambah 5 ditambah 15. Nah, ini ingatin betul-betul. Tadi Bapak bilang, operasi dalam kurung ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Ingat, dikerjakan terlebih dahulu bukan berarti kalian harus meletakkannya di depan. Ya. Walaupun dikerjakan dulu nih, 5 ditambah 15 berapa? 20. Tambah 17. Jangan seperti ini, jangan membiasakan bentuknya seperti ini. Kenapa? Karena dalam operasi ini, nih, pada yang bagian ini, itu 17 di depan kan? Maka harus diurutkan juga 17 di depan ditambah 20. Loh Pak, kan katanya tadi dikerjakan duluan. Iya, yang dikerjakan duluan kan 5 sama 15. Hasilnya berapa? 20. Nah, 20. Ya kan? Kita tidak ada ngotak-ngatik terhadap 17-nya. Beluman, begitu. Maksudnya dikerjakan duluan tanpa harus mengubah tempat operasinya. Seperti itu. Jangan tentang ini dikerjakan duluan 20, lalu 20 itu dipindah ke depan. Kenapa? Nanti setelah ini kalian belajar tentang operasi hitung bilangan campuran. Kalau kalian menggunakan hal seperti itu, akhirnya jawaban kalian tuh error kabeh. Ya. Nah, kita cek dah sebelah kanannya nih. 17 tambah 5, berapa 17 tambah 5? 22. Ditambah sama 15. Nah, 17 tambah 20 berapa? 37. Sama dengan 22 tambah 15 berapa? 37. Maka ini berlaku, guys. Maksudnya itu asosiatif itu berlaku pula, atau pengelompokan itu berlaku pada operasi penjumlahan. Begono ya. Begitu pula dengan perkaliannya. Ini Bapak hapus ya. Kalau perlu ini dicatat, kalau penting. Tapi kalau ini kayaknya enggak penting. Tapi nanti giliran ulangan nol semuanya, mantap lah. Ya, catat. Jangan malas-malasan catat itu. Berikutnya adalah tuh tadi pengelompokan pada penjumlahan. Nah, kita cek yang untuk perkaliannya. Misalnya untuk perkaliannya itu berapa, Pak Aris? Ambil bilangan yang mudah-mudah aja. Misalkan berapa? 4 kali 5 kali 6 sama dengan ini yang kita kurung ini. Ya. Habis itu 4 dikali 5 kali 6. Gitu. Pak, bilangannya gede-gedein lagi. Sembarang kalau mau gede-gede. Ini kan cuma contoh aja, biar mudah memahaminya. 4 dikali dalam kurung 5 dikali 6, tutup kurung sama dengan buka kurung 4 dikali 5, tutup kurung dikali 6. Yang ini mana dulu dikerjakan? 5 kali 6-nya kita kerjakan dulu. Berapa? Berarti di sini 4 dikali 5 kali 6 berapa? 30. Sama dengan 4 dikali 5 berapa? 4 kali 5 adalah 20 dikali 6. Nah, sekarang 4 dikali 3 berapa? 12. Tambahkan nolnya di bawah. Sama dengan 2 dikali 6 berapa? 12. Tambahkan nolnya di bawah. Sama dia, guys. Ya. Berarti sifat asosiatif itu berlaku pada perkalian. Maka bentuknya seperti ini. A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan A kali
B kali C. Ini contohnya saja. A itu mewakilkan 4, B itu mewakilkan 5, C itu mewakilkan 6. Ini kalau contoh soalnya ini gitu loh. Ya. Ini bilangan A-nya ini bisa berubah-ubah. Yang penting bentuk umumnya itu seperti itu. Nah, kalau pada pembagian sama pengurangan, kira-kira bisa nggak menggunakan sifat asosiatif? Nah, sekarang kalian cek sendiri. Bisa apa tidaknya? Ya, kalian cek, Bapak kasih waktu tuh. 10 menit, pause video ini. Kalian cek asosiatif itu berlaku nggak pada sifat pengurangan dan pembagian. Menggunakan model seperti ini. Cuman kalinya itu diganti dengan pengurangan. Habis itu cek lagi pada pembagian. Perkalian ini diganti dengan pembagian. Cek sendiri. Bilangan-bilangannya setelah kalian saja. Kira-kira berlaku tidak sifat asosiatif itu pada pengurangan dan perkalian. Pause videonya. Oke, 10 menitan. Habis itu baru di play lagi kira-kira. Bisa nggak? Ya, ketika kalian sudah tadi tuh mem-pause video tersebut, kalau kalian betul-betul ngerjain sih, kalau kalian nggak ngerjain ya itu sih ya apa, yang mau itu kan kalian ya. Kalau misalkan yang sudah cari, berarti pembagian sama pengurangan itu berlaku nggak pada sifat asosiatif? Tidak berlaku. Kenapa? Karena hasil akhirnya itu pasti berbeda antara ruas kiri sama ruas kanan. Tidak bisa ya. Jadi asosiatif itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Nah, berikutnya distributif. Distributif itu adalah penyebaran. Nah, distributif itu adalah penyebaran. Maaf, videonya salah. Contohnya bagaimana, Pak Riz? Bentuk umumnya itu seperti ini. Ya. A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A dikali B tambah, kenapa ditambah? Karena di sini tambah A dikali C. Artinya A itu keluar 2 kali karena dia di sini nilainya adalah perkalian, operasinya adalah perkalian. Maka A ini hitungannya 2 kali. Bagaimana penerapan dalam soal? Seperti ini. Misalkan soalnya itu adalah berapa ya? Yang susah-susah lah, Pak. Jangan yang mudah-mudah. 15 dikali dalam kurung berapa ya? 15 tambah 5 sama dengan ya. Jadi distributif penyebaran itu cuma ada 2, nak. Maksudnya distributif perkalian terhadap penjumlahan dan satunya adalah distributif perkalian terhadap pengurangan. Nanti kita coba antara penjumlahan dan pengurangan itu kita coba dua-duanya. Nah, ini bentuk distributifnya itu adalah 15. Ya kan? Kita kalikan masuk ke dalam sini seperti ini. Oke. Dikali 15 seperti itu. Oh, atau gini. Jangan menggunakan bilangan yang sama. Salah. Nanti bingung kaliannya. 15 dikali 10. Kenapa, Pak, bilangannya diganti? Karena nanti kalau kalian menggunakan bilangan yang sama-sama 15, bingung mana sih yang gunakannya itu 15. Mana yang 15 ini, mana 15 yang dalam sini kan? Bingung nanti kalian. Karena ini kan penyebaran. Ini tutup kurung ditambah dalam kurung 15 dikali 5. Seperti itu. Ingat, di sini bentuknya adalah tambah. Kenapa? Karena di sini penjumlahan. Penjumlahan di sini penjumlahan. Nah, sama dengan. Kita cek yang di sini dulu deh. 15 dikali 10 itu berapa? 150. Ditambah 15 dikali 5 itu adalah 75. Sama dengan berapa? 225. Oke. Yang di sebelah kanannya. Sebelah kirinya kita cek. Nah, di sini adalah 15 dikali 10 tambah 5 adalah 15. 15 dikali 15 adalah 225. Selesai. Sama ya. Berarti ini bentuknya itu berlaku. Seperti itu distributif, penyebaran. Lalu distributif terhadap pengurangan. Bentuknya ya gimana? Bentuknya seperti ini adalah A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan A dikali B. Bedanya di mana? Di sini. Dikurang A dikali C. Tutup kurung seperti itu. Catat ini nih ya. Penting tuh. Ini contoh-contohnya dicatat biar ngerti. Oh, ini contohnya ini gitu loh. Ya. Kalau belum dicatat mulai tadi, ulang lagi dari awal. Ya, videonya nih ulang lagi dari awal, catatin setiap ini. Jadi ini bentuk umumnya A tambah B sama dengan B tambah A tuh contoh soalnya seperti apa gitu. Nah,
Berikutnya itu adalah distributif penyebaran itu pada pengurangan, perkalian penyebaran, perkalian terhadap pengurangan. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah seperti ini. 9 dikali dalam kurung 13 dikurang 3. Seperti itu. Ya, sama dengan 9 dikali 13 penyebarannya itu ya, dikurang 9 dikali 3. Pak, saya mau ngerjakan di sini dulu Pak, kayaknya lebih mudah yang ini. Monggo, boleh. Ya, boleh. Artinya adalah 9 dikali 13 dikurang 3 kan 10. Dengan 9 kali 10 itu adalah 90. Ingat, 9 kali 10 jangan letakkan sini hasilnya. Ini bukan, ini untuk pembuktian. Nah, lalu 19 dikali 13 itu berapa? 9 kali 3 27. Di sini 2, di sini 11 berarti. Dikurang 9 dikali 3 adalah 27. Yang sini pun juga 9. Ini sama ini, berlaku ini. Pasti itu berlaku. Ini sifat ini penyebaran distributif itu sifatnya berlaku pada perkalian terhadap, sekali lagi cara membacanya ini, distributif itu berlaku perkalian pada penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Kalau pembagiannya Pak, pembagiannya tidak berlaku. Kalau tidak percaya coba ya sendiri, seperti yang tadi Bapak contohkan terhadap pengurangan dan pembagiannya itu yang di bagian komutatif. Ya, kenapa Bapak tidak mencontohkan supaya videonya ini nggak terlalu lama, gitu loh. Lalu penggunaan daripada sifat-sifat ini nih sebenarnya untuk apa sih? Malah ribet Pak, ya, malah ribet sekali menurut kami Pak. Jadi sebenarnya sifat komutatif, asosiatif, dan distributif ini memudahkan kalian ketika kalian itu berhitung, ya. Kalian akan lebih mudah berhitung menggunakan sifat-sifat ini kalau kalian memahaminya. Sebenarnya untuk dalam tahapan pembelajaran itu sifat-sifat bentuk seperti ini itu sangat diperlukan bagi kalian dalam belajar. Contohnya, ini Bapak kasih kalau punya buku paket itu di halaman 49. Ya, Bapak kasih contoh di halaman 49. Halaman 49 itu buku paketnya. Di situ Bapak akan memberikan kepada kalian itu contoh penjumlahan perkalian sifat itu komutatif asosiatif. Lalu di bagian B-nya itu juga Bapak akan memberikan contoh 2 soal. Udah berapa menit nih video? 17 menit ya. Lama banget. Berikutnya itu contohnya seperti ini. Nah, halaman 49. Nomor 1, Bapak kasih contoh itu nomor 1. Di situ soalnya tertulis adalah 59 ditambah 38 ditambah 151 sama dengan. Nah, di perintah soal tersebut kalian itu boleh menggunakan sifat komutatif dan asosiatif. Maksud komutatif dan asosiatif itu apa? Kalau komutatif itu kan pertukaran. Cuman 2 seperti ini saya kan. Kalau asosiatif itu pengelompokan. Pengelompokan itu bentuknya seperti ini, ada di kurung. Nah, dalam pembelajaran matematika kita sepakat ya, bahwasanya pada operasi penjumlahan itu bilangan pembentuk 0 itu lebih mudah ditambahkan dengan apapun. 0 itu lebih mudah ditambahkan dengan apapun. Misalkan 20 ditambah 8 sama dengan berapa? 28. Mudah toh? Kenapa dia lebih mudah? Karena di sini adalah 0-nya itu tinggal diganti dengan angka 8. Betul nggak? Betul. Contoh berikutnya adalah 500 ditambah 67. Ini mudah juga. Kenapa? Nggak usah pakai menurun ke bawah, kalian sudah bisa menentukan. Hasilnya itu adalah 567. Begitu ya, lebih mudah. Nah, sekarang yang nomor 20 ini, yang 20 tambah 8 ini, kalau Bapak ubah ke dalam bentuk misalkan 19 ya kan, ditambah 9 sama dengan. Ini kan jauh. Ya agak rumit sih, antara 19 ditambah 9 dibandingkan 20 tambah 8. Walaupun hasilnya sama-sama 28, benar nggak? Ya kan? Begitu pula dengan ini, kalau bilangannya itu 400 berapa, sekian itu ditambahkan berapa gitu, tapi bukan bilangan 00 di belakangnya, itu hasilnya walaupun 567. Misalnya gimana ya? 500 berapa? 34 ditambah dengan 133. Ya. Seperti itu. Ini lebih mudah yang ini. Ya kan, tanpa ada penjumlahan bersusun ke bawah dibandingkan kalian belajar dengan ini, ya lebih mudah ini dibandingkan ini kan. Kenapa? Karena konsep nolnya tadi, 0 itu lebih mudah dijumlahkan atau dikalikan dengan bilangan apapun, jadi tidak punya penjumlahan. Perkalian juga seperti itu, misalkan 15 dikali 7 dikali 4 sama dengan, ini mana yang duluan kita kerjakan enaknya adalah kita kerjakan 15 dikali 4 dulu.
Kenapa? Karena 5 dikali 4 itu kita ubah dalam bentuk 0. Contohnya seperti apa? 15 dikali 4 kan hasilnya adalah 60. Ya kan? Ketika dia dikalikan 7, kalian itu hanya mengalikan 7 sama 6-nya. Gitu loh. 7 dikali 6 adalah 42, nolnya pindah geser seperti ini. Oke? Nah, dibandingkan kalian harus mengalihkan 15 dikali 7 dulu, baru dikali 4. Itu kan lebih ribet. Contohnya begitu. Nah, ya. Ini kita bentuk dulu ininya. Pembentuk 0 itu, pembentuk 0 ini. Nah, karena kalau di perkalian itu kalau ketika ada bilangan 0 di belakang, misalkan 9.000 dikali sama 8.000. Yang kita kalikan apakah 9.000 dikali 9.000 gini? Dikali 8.000 gini. Kalikan begini. Tidak. Yang kita kalikan tuh cukup ininya saja. 9 dikali 8 berapa? 72. Baru karena perkalian, hitung jumlah nolnya nih. Ini ada 3, ini 3, jadi berapa? 6. Maka tinggal tambahkan nolnya. Seperti itu. Nah, lebih mudah kan? Karena apa? Karena 0 itu tidak dianggap, untuk sementara itu maksudnya bukan tidak dianggap sih. Kita simpan dulu lah. Ya. Bisa kita tabung dulu. Kita tabung, habis itu kita keluarkan. Kita pakai ini di sini pada hasilnya. Nah, ya. Begitu pula ini, kembali pada contoh soal ini. Nah, dalam contoh soal ini, dalam contoh soal ini, di sini Bapak akan menggabungkan antara sifat komutatif dan sifat asosiatif. Seperti itu. Nah, di sini Bapak punya bilangan ada 9, ada 8, ada 1. Kira-kira bilangan ini yang ketika dijumlahkan menghasilkan nilai nolnya di belakang mana? Nah, betul sekali. 59 dan 151. Ya kan? Ini sifat apa namanya? Nah, ini penggabungan antara sifat komutatif dan asosiatif. Ya. Kan kalau misalkan komutatif kan berarti ini dikurung nih. 38 sama 31. Enggak cocok, enggak bisa. Karena yang tadi kita fungsinya adalah untuk memudahkan hitungan kita. Berarti kita lakukan apa dulu? Kita lakukan pertukaran, ya kan? Berarti di sini hasilnya cara mengerjakannya adalah 59 ditambah 151. Paris, bolehkah ini ditukar? Boleh. Kenapa? Karena operasinya penjumlahan. Baru ditambahkan dengan 38 sama dengan ini dua-duanya ini penjumlahan kan, maka bisa kita tukar-tukar gitu loh. Mana yang dikerjakan? Kita kerjakan yang awal dulu. Itu 59 ditambah 151 sama dengan berapa? Nah, ya, 210 ditambah 38 sama dengan 248. Kalau nggak percaya cek dulu deh. 151 ditambah 59 jumlahkan 0 1 2. Oh, 2 lagi. Maaf. 1 di sini 2. Nah, 210 kan tambah 38 sama dengan 248. Itu jauh lebih mudah dibandingkan kalian mesti ngerjakan 59 ditambah 38. Ini kan 7. Di sini berapa tahun 1 jadi 9. Habis itu ditambah 151 jumlahkan 8 14 248. Walaupun hasilnya sama, itu menurut sifat-sifat ini jauh lebih mudah tadi tuh. Ketika kalian menggunakan angka 0 atau jadi kita ngerjakannya, ingat syaratnya adalah cari dulu bilangan pembentuk 0. Ingat. Sebenarnya pada saat momen 17 Agustusan itu Bapak mau bikin konten orang Indonesia, judulnya tuh orang Indonesia wajib pintar matematika. Tapi karena sibuk kan dan lain sebagainya, jadi Bapak tidak membuat hal tersebut. Gitu. Nah, contoh soal berikutnya itu adalah soal nomor 10 di buku kalian itu. Soalnya adalah ini, soalnya itu adalah 20 dikali 17 dikali 30. Kita cari, kalau pada perkalian ini bentuknya seperti ini, kita cari bentuk 0. Pak, 17 dikali 2 itu juga hasilnya adalah 0. Ingat, ketika nolnya itu 1, nolnya 2, nolnya 3, mana yang lebih diutamakan? Yang diutamakan adalah pembentukan 0 paling banyak. Gitu loh. Jadi antara 20 dikali 17, itu antara 20 kali 17 sama 20 kali 30, lebih banyak mana nolnya kalau dikalikan? Lebih banyak ketika 20 dikali 30 ini. Jadi kita bentuk, ini kita komutatifkan, baru kita asosiatifkan gitu loh. Kita tukar dulu dengan 17 posisinya, lalu kita kelompokkan dia dengan perkalian 20 dengan 30. Seperti itu maksudnya komutatif dan asosiatif itu ketika kita gabungkan dalam sebuah soal seperti ini. Jadi di sini bisa kita gunakan fungsinya 20 kita ubah dikali 30, baru kita kalikan dengan 17. Mau kalian kurung monggo, enggak kalian kurung juga nggak apa-apa. Artinya kita kerjakan ini kan sudah tahu gunakan komutatif sama asosiatif. Jadi 20 dikali 30 itu berapa? 2 dikali 3 berapa? 6. Nolnya ada berapa? 2.
Nah, mudah toh, nggak perlu pakai porogapit lagi, bakalan bersusun ke bawah, dikali 17. Nah, sekarang ada 600 dikali 17, yang kita gunakan itu untuk perkalian berapa? Cuman 17 dikali 6. Nolnya Pak, tabung dulu. 7 dikali 6, 42. 6 dikali 1 tambah 4, 10. Berarti di sini berapa? 102. Tadi yang kita tabung berapa? 2 angka nolnya. Sekarang kita keluarkan lagi. 1, 2. Nah, berarti hasilnya adalah 10.200. Titiknya di mana? Titiknya adalah setiap 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Berarti di depan ini titik. Berarti jawabannya adalah 10.200. Gitu mudah. Gimana? Bisa? Bisa. Anggap bisa lah ya. Nah, lalu untuk distributif penyebaran, lama banget kayaknya video ini ya, karena memang bagian ini nih bagian yang agak panjang penjelasannya. Penyebaran, untuk penyebaran itu biasanya di buku-buku kalian tuh soalnya tuh gini doang. 79 ada soalnya Bapak ambil ya, itu di bagian B halaman 49, itu tetap bagian B nomor 4 Bapak ambil yang itu. Maaf, nomor 3 sama nomor 4 Bapak ambil. Oke, nanti sisanya itu kalian yang akan mengerjakan. Nanti kalian Bapak akan kasih soal deh. Nih. Nah, lalu contohnya itu nomor 3 dulu. 9 dikali 95 sama dengan. Nah, ini. Ya. Kita gunakan distributif penyebaran. Pak Aris, bentuk soal kayak gini gimana mau didistributifkan? Seperti itu kan. Distributifkan itu artinya adalah begini nak, ya. Ini bilangan ini harus kalian pecah. Maksudnya pecah tuh bagaimana? Maksudnya pecah tuh, misalkan kita mau mecah 95, itu artinya adalah 9 dikali dalam kurung 95 itu sama dengan 90 ditambah 5. Bener nggak? Benar. Atau ya 9 dikali 95 itu sama dengan 9 dikali dalam kurung 100 dikurang 5. Ya. Kalau kita memperhatikan dalam fungsi daripada ketiga sifat ini, maka pembuat buku ini atau pembuat soal ini lebih mengarahkan kita mengerjakan soal 9 dikali 95 ini dengan cara seperti ini. Loh, kenapa Pak Aris? Ya, kenapa? Karena di sini ada bilangan 100. Ini bilangan istimewa. Bilangan istimewa itu maksudnya gimana? Angka 1 itu bilangan istimewa. Nah, kenapa? Karena 1 itu apabila dikalikan dengan apapun hasilnya adalah apapun. 1 dikali sama 478, hasilnya adalah 478. 1 dikali dengan 5.678, maka hasilnya adalah 5.768. 1 dikalikan sama bantal, maka hasilnya adalah bantal. Itu makanya ini spesial angka 1 ini. Nah, 0 begitu pula, seperti Bapak jelaskan tadi, 0 itu kalau dikalikan apapun hasilnya adalah 0. 0 dikali 9, 0. 0 dikali 6, 0. Gitu. Makanya di sini yang lebih dominan adalah penggunaan terhadap bilangan yang ini dibandingkan 10 tambah 5. Seperti itu. Jadi kalian harus mengerti. Jadi mana sih yang menurut kalian tuh lebih mudah? Pak, lebih mudah tuh 9 kali 95 langsung. Ya, betul sih. Cuman dalam pembelajaran di buku ini nanti suatu saat kalian akan lebih menggunakan ini lebih mudah gitu. Nah, jadi yang di sebelah sini itu di kiri itu nggak usah dikerjakan lagi. Begitu pula yang tadi tuh yang sebelah kiri kan tidak kita kerjakan di contoh soalnya tadi yang tadi barusan pembahasan sebelumnya ini. Kalau yang tadi itu pembuktian harus ruas kiri sama ruas kanannya harus dikerjakan. Tapi kalau udah bentuk soalnya seperti ini tidak usah. Nah, 9 dikali 100 itu piro? 9 dikali itu kan bentuknya kan seperti ini, ya. Habis itu adalah 9 dikali 100 tutup kurung dikurang 9 dikurang 5. Nah, begitu. 9 dikali 100 berapa? 900. Dikurang 9 kali 5 berapa? 45. Maka hasilnya berapa? 855. Selesai. Gitu. Oke? Mudah caranya. Nah, ini tujuannya. Begitu pula. Ini nomor 3 tadi. Ya. Kalau nomor 4, nah nomor 4 itu soalnya adalah 79 dikali 101. Ini kok dulu tuh ada film 101 Dalmatian, itu tentang guguk-guguk. Yang karena tadi barusan ada bunyi guguk kan, mengganggu
penjelasan Bapak. Ini cara mengerjakannya adalah 79, ya kan, dikali. Yang kita sebar mana? Yang kita sebar itu ini. Kita pecah bilangannya itu maksudnya. Kita pecah menjadi berapa? Ayo, berapa? 200 dikurang 99. Salah. Berapa? Ini kan dikurang, Pak. Salah. Yang mendekatin maksudnya adalah didekatin sama 100. Didekatkan tuh maksudnya didekatkan sama 10, 100 sama 1000. Maksudnya di antara kedua ini yang paling mendekati antara 10, 100 sama 1000 yang mana? Yang ini kan. Gitu loh, ya. 101. Nah, sekarang 101 itu lebih dekatnya berarti kalau misalkan 100 ditambah 1. Begitu pula ini antara 9 sama 95 gitu. Nah, lalu ini kita kalikan ke dalam. Berarti 79 dikali 100, ya kan? Tutup kurung dikali 79 dikali 1. Sama dengan 79 dikali 1 adalah 7.900. Maaf. Ini, oh ya ini. Ditambah 79 dikali 1. Ditambah 79. Wah, lebih mudah kan? Lebih mudah ya. Berarti hasilnya berapa? 79. Titiknya di situ. Selesai. Ya, jadi sifat-sifat ini, sifat-sifat operasi hitung ini memudahkan kalian dibandingkan kalian harus mengalihkan 101 dikali 79. 1 kali 9, maaf ini dikali 1 kali 9, 9. Jadi menggunakan sifat distributif ini untuk memudahkan kalian. Tapi kalian harus wajib menguasai ini. Itu loh, ya. Jadi ini dulu penjelasan dari Bapak. Kalau misalkan Bapak rasa nanti ketika Bapak memberikan soal kalian tuh di Edmodo itu masih banyak yang kurang tepat, nanti akan Bapak berikan penjelasan berikutnya. Oke? Itu saja mungkin tadi rencananya Bapak enggak mau ngasih soal, tapi ketika Bapak menjelaskan serumit ini, Bapak bingung, kalian enggak paham. Jadi untuk membuktikan kepahaman kalian itu nanti akan Bapak berikan 4 atau 5 soal ya. Jadi kalian kerjakan. Kalau kalian banyak yang sudah bisa atau sudah berhasil, Bapak akan lanjutkan ke operasi hitung bilangan campuran. Dan Bapak mengucapkan selamat bagi siswa yang sudah bisa mendapatkan 100 pada ulangan harian kedua. Dan Bapak ucapkan selamat pula kepada siswa-siswa yang mendapatkan nilai 50 sampai 90 lah. Ya. Tapi dia mengerjakannya dengan kejujuran. Dia mendapatkan nilai 10 sampai 90 dengan kejujuran. Dan Bapak mengucapkan ya semangat lagi buat siswa-siswa yang masih banyak dapat 0, yang masih dapat 0. Karena walaupun kalian dapat 100, 90, 80, 70 itu yang katanya bagus-bagus nilainya itu kan seperti itu dari 80 lah, 80, 90, 100. Tapi kalau kalian tidak mengerjakannya dengan kejujuran itu mohon maaf ya. Bapak tidak bakal memberikan hormat atau rasa hormat bangga Bapak kepada kalian. Bapak lebih memberikan rasa hormat Bapak kepada siswa yang mendapatkan nilai di bawah 50 lah, di bawah KKM misalkan 40. Tapi dia betul-betul mengerjakannya. Tapi jangan juga setiap penilaiannya dapat 40, 40, 40, semuanya buku nilai itu nilainya 40, 30, 20 aja. Jangan juga seperti itu ya. Harus ada upaya juga. Harus semangat. Tapi Bapak lebih respect ketika dia mengerjakan seperti ini dengan kejujuran dirinya sendiri. Bapak doakan mudah-mudahan menjadi penerus Bapak jadi guru matematika. Apalagi kalau bisa jadi dosen matematika bagi siswa-siswa yang mengerjakan soal dengan jujur dan berupaya untuk memahami matematika ini. Oke, itu saja mungkin dari Bapak dan sedikit wejangan dan semangat bagi kalian lah ya. Karena belajar matematika ini bukan pelajaran yang mudah, apalagi kita melakukan pembelajaran matematika ini dalam keadaan daring. Oke, jadi harus sabar ya, dan harus banyak-banyak berlatih. Seperti teman kalian tuh ada yang namanya Nabil itu Bapak sering dapat laporan dari orang tuanya, dia sering mengerjakan soal-soal itu di buku. Jadi nggak apa-apa Pak Aris, nggak apa-apa. Kerjakan duluan untuk belajar. Bapak misalkan ngasih 4 soal. Di soal itu ada buku, di buku itu ada 10 soal. Berarti 6 soal ini bisa kalian kerjakan di rumah kalian sendiri. Dengan bimbingan orang tua atau dengan pendampingan orang tua kalian. Nanti kirim fotonya sama Bapak, hasilnya itu bisa kalian untuk membuktikan benar apa salahnya. Gitu loh. Boleh ya. Jadi jangan malas-malasan untuk belajar matematika. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.